Pemirsa Indo Today, kita awali informasi sebanyak 7 rumah di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar dilalap si jago merah. Sementara itu pemirsa di Cempaka Putih, Jakarta Pusat diduga akibat korsleting listrik 4 rumah terbakar. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jember, Wonosari, Gang Masjid, Surabaya, Jawa Timur. Api diketahui muncul dari dapur yang kemudian cepat membesar karena bahan bangunan banyak terbuat dari kayu dan triplek. Sebanyak 16 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Akibatnya, 7 rumah ludes terbakar, 5 diantaranya rumah semi permanen dan 2 rumah permanen. Dugaan sementara kebakaran disebabkan karena penghuni rumah yang terbakar lupa mematikan kompor. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ada rumah terbakar, kos-kosan ya, bahkan ada info ledakan juga. Kita segera luncurkan dari pos terdekat, dari Rayon 3. Dan karena kita tahu ini daerah kampung padat, untuk antisipasi kita meluncurkan banyak unit. Tadi sudah 8 unit kita datangkan ke lokasi, tapi karena ternyata di lokasi untuk luas area yang terbakar lumayan ya. Jadi ada 5 rumah non permanen panen, jadi terbakar habis. Ya ini karena kampung padat penduduk, biar tidak merembet kanan kiri. Untuk antisipasi kita tambah unit, sehingga total lagi unit untuk air ada 11, kemudian 5 unit rescue ya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Bang, Jaya 65, Cempaka Putih Barat, RT 5, RW 5, Bang. Titik kenal Mardani, Gang Bengkel, dekat Puskesmas. Tolong segera meluncur. Api melalap sejumlah rumah di Jalan Madani Raya, Cempaka Putih, Jakarta, Rabu malam. Kebakaran ini diduga dipicu korsleting arus listrik. Peristiwa ini menyebabkan sedikitnya 1 rumah rusak parah, 3 lainnya rusak ringan, dan 1 motor hangus terbakar. Jadi awalnya tuh yang punya rumah sedang tertidur. Lalu tiba-tiba dengar meleduk gitu dari listrik ya. Nah mereka lari kan, tiba-tiba udah terbakar banyak. Jadi warga udah pada kumpul juga, bantu-bantu. Lalu ada pemadam juga cepat, alhamdulillah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah gudang sembako yang berada di kawasan Pasar Suradei, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu dini hari. Ya, banyaknya bahan yang mudah terbakar, pemirsa, membuat api sulit dipadamkan petugas. Info terkini Pasar Suradei. Kobaran api disertai asap tebal melahap sebuah gedung sembako di kawasan Pasar Serudei, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyak material yang mudah terbakar membuat api kian membesar hingga petugas damkar kesulitan menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian dengan terjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Hampir seluruh barang dagangan yang ada di gudang ludes terbakar. Hasil penyelidikan sementara, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara pemilik gudang berupaya menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan ke tempat aman. Pemirsa, akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Bogor, sebanyak 3 titik di wilayah Desa Puraseda, Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diterjang tanah longsor hingga mengakibatkan 3 rumah mengalami kerusakan. Selain rumah, pemirsa, jalan pun tertutup material longsor. Hujan yang mengguyur wilayah Bogor sejak Selasa siang hingga sore mengakibatkan intensitas air begitu tinggi. Akibatnya, 3 rumah di Desa Puraseda, Kecamatan Lewiluang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tertimbun longsor. Meski tidak ada korban jiwa,
Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena sebagian rumah hancur tertimpa longsoran tanah. Warga bahu-membahu membersihkan material longsor, sementara warga yang rumahnya tertimpa longsoran mengungsi ke rumah tetangga atau tempat yang lebih aman. Jadi kita ada 3 titik bencana longsor, yang 2 menutup jalan desa dan yang 1 ada 3 rumah kena dampak dan yang 1 rumah rusak sedang dan yang 2 terancam akan longsor. Meski curah hujan mulai mereda, namun warga khawatir jika ada longsor susulan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa, penggerebekan residivis narkoba berlangsung dramatis di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara agar massa mundur serta tidak menghalangi upaya penangkapan tersebut. Beginilah suasana penggerebekan residivis narkoba di Desa Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Puluhan warga tiba-tiba mendatangi lokasi bersama keluarga pelaku. Mereka berusaha menghalangi belasan petugas gabungan dari Polres Bangkalan dan Polsek Tanah Merah yang hendak membawa pelaku dari lokasi penggerebekan. Agar warga mundur, petugas melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Sampai nggak usah mendekat. Suasana mencekam berlangsung lama hingga akhirnya petugas berhasil membawa paksa pelaku. Di situ ada kendala, pas waktu penangkapan dari pihak keluarganya tidak menerima. Ada penghadangan ya? Nah, pas waktu kita ke sana, di situ dia menolak, dihadang sama keluarganya. IS merupakan residivis narkoba yang divonis 5 tahun penjara untuk kasus sama. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Di mata mereka, dunia mulai memudar. Warna-warna perlahan memisah dari cahaya, dan senyum tak lagi ada. Katarak telah mencuri penglihatan dan mencuri cerita yang belum sempat mereka saksikan. Namun, harapan selalu ada. Satu tindakan kecil yang dapat mengembalikan cahaya. Bersama MSI Peduli, mari berdonasi membantu mereka untuk kembali melihat dunia. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindonews TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindonews TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi.